Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Sapriyani dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan B SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teknologi komunikasi data dari mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Simak videonya. Sebelum saya menjelaskan tentang konsep komunikasi data, saya akan berikan penjelasan sedikit tentang komunikasi data. Komunikasi data adalah sebuah proses pengiriman atau penerimaan data atau sebuah informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang berbasis luas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi data. Sekarang saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Open System Interconnection atau kita sebut sebagai OSI adalah sebuah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. OSI sendiri telah berkembang sangat luas dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Selanjutnya, sekarang saya akan menjelaskan tentang 7 lapisan layer OSI beserta standarisasinya. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi sebuah pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas dari sebuah jaringan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan standarisasinya. Nah, standarisasi ini, HTTP ini digunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui travel www. Nah, kemudian ada FTP, File Transfer Protocol, yaitu protokol yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antara mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Nah, kemudian ada NFS, Network File System, yaitu memungkinkan adanya pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan menggunakan penyimpanan lokal yang diaksesnya. Kemudian ada DNS, Domain Name System, yaitu protokol yang digunakan untuk membersihkan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Kemudian ada V1V3 atau Post Office Protocol, yaitu digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agen yang akhirnya mail tersebut akan di-download ke dalam jaringan lokal. Nah, kemudian ada MIME atau Multi-Purpose Internet Mail Action, yaitu sebuah protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Kemudian ada SMB, Server Machine Block, digunakan untuk mentransfer server file ke DOS dan Windows. Kemudian ada DHCP, Dynamic Configuration Protocol, digunakan untuk memberikan nomor IP kepada komputer yang meminta secara otomatis. Nah, selanjutnya ada presentation layer. Posisi presentation layer ada urutan yang ke-6, yaitu di mana mempunyai fungsi untuk mentransmisikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui sebuah jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan.
Nah, kemudian standarisasinya ada 3. Yang pertama ada Telnet, sebuah protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Data berjalan secara lain. Kemudian ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, itu digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengiriman email ke server email penerima. Kemudian yang ketiga ada SNMP, Simple Network Management Protocol, yaitu digunakan dalam suatu manajemen dari sebuah jaringan. Kemudian ada session layer. Pada lapisan session layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, diolah, dikelola, dan dikembangkan. Nah, standarisasinya ada 4 macam. Yang pertama ada NetBIOS, itu berfungsi sebagai penyiaran pesan. Nah, maksudnya itu memungkinkan sebuah user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Kemudian ada NetBIOS Extended User Interface, yaitu sama dengan NetBIOS sendiri, hanya sedikit berbeda, yaitu dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga ada IDSP, AppleTalk Data Stream Protocol. Nah, fungsinya sendiri untuk memantau aliran data di antara dua buah komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut agar tidak terputus. Kemudian ada FAP, Printer Access Protocol. Nah, ini sendiri digunakan untuk diakses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengandalkan bagaimana pada komunikasi antar mode. Kemudian ada SPDU, Session Protocol Data Unit. Nah, berfungsi untuk sebagai pendukung atau mendukung hubungan antara dua session service user. Nah, selanjutnya ada Transport Layer. Transport Layer ini memiliki fungsi sebagai pemecah data menjadi paket-paket data, serta membersihkan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya akan mudah disusun kembali saat sampai pada tujuan. Standarisasinya ada 2. Yang pertama ada TCP, Transmission Control Protocol, yaitu protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk sebuah aplikasi. Kemudian ada UDP, Datagram Protocol. Nah, yaitu protokol connectionist dan proses to proses yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error control, dan panjang informasi data pada layar di atasnya. Kemudian ada network layer. Nah, pada bagian network layer ini memiliki tugas yaitu untuk membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, Internet Protocol, baik IP pengiriman atau IP tujuan dari si data. Nah, memiliki 5 macam standarisasi. Yang pertama, ada IP, yaitu digunakan untuk mentransportasikan sebuah data dalam sebuah paket yang disebut datagram. Kemudian ada ARP, Address Resolution Protocol, yaitu digunakan untuk mengetahui sebuah alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer sendiri. Kemudian ada RARP, Reverse Address Resolution Protocol, yaitu untuk digunakan fungsinya yaitu untuk mengetahui sebuah alamat fisik melalui IP komputer.
Kemudian ada ICMP, Internet Protocol Messengers Protocol, yaitu sebuah mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya sendiri. Nah, kemudian ada IGMP, Internet Group Messages Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk memberikan sebuah fasilitas messengers yang simulationnya kepada grup sebuah penerima. Kemudian ada data link layer. Nah, data link layer sendiri itu bertugas untuk menentukan setiap bit data yang dikelompokkan menjadi sebuah format yang disebut dengan frame. Nah, standarisasinya juga ada dua, yaitu yang pertama ada PPP, Point-to-Point Protocol, yang digunakan untuk point-to-point pada sebuah jaringan. Kemudian ada SLIP, Serial Line Internet Protocol, yaitu protokol yang digunakan sebagai menyambung serial. Kemudian yang terakhir ada Physical Layer. Nah, fungsinya yaitu untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengabelan dan topologi jaringan. Nah, pada lapisan physical layer ini tidak memiliki standarisasi seperti layer-layer sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas Radio over Internet Protocol atau kita sering sebut ROIP. Nah, pengertiannya yaitu ROIP sendiri adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar yaitu Voice over IP atau kita sering disebut sebagai VoIP dan bekerja melalui sebuah perangkat lunak maupun perangkat keras yang dapat memperluas jaringan HT. Sebuah ROIP ini memungkinkan adanya sebuah multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Seperti ini contoh gambarnya. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja ROIP. Nah, yaitu yang pertama, perangkat yang kita gunakan oleh pengguna, baik PC, handphone, smartphone, atau perangkat lainnya yang berbasis yaitu protokol internet akan terhubung pada base station yang nantinya akan dikoneksikan pada sebuah IP gateway. Nah, kemudian suara yang dikirimkan melalui base station nantinya akan dikodekan menjadi sinyal-sinyal dengan bahasa khusus. ROIP base station menggunakan IP tone gateway yang akan mengandalkan sinyal-sinyal ke segala penjuru akses LAN atau WAN, push to talk, ataupun sinyal audio yang dikirimkan melalui LAN atau WAN kepada dan dari IP radio tone gateway dalam format IP. Kemudian selanjutnya IP tone radio gateway sendiri akan menghubungkan kepada remote adapter melalui full duplex sound card. ROIP base station ini menggunakan ROIP control interface yang juga terletak di base station radio dan multi VoIP base remote dapat terletak di berbagai tempat di mana terdapat ada akses sebuah jaringan LAN atau WAN. Nah, kemudian saya akan menjelaskan base station, yaitu sebuah perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol atau stasiun pangkalan sebagai penerima atau pemancar dengan sisi sistem digital SNS cordless telecommunication. Seperti ini, salah satu contoh gambarnya. Kemudian ada IP gateway, alamat IP yang digunakan untuk mengakses internet dan biasanya akan otomatis diberikan oleh server atau melalui DHCP Dynamic Host Configuration Protocol dari sebuah modem. Angka-angka ini yang disebut sebagai IP.
Kemudian ada IP interface, yaitu IP interface adalah sebuah alamat antarmuka dalam sebuah jaringan, yaitu elektronik dari bagian tempat kabel jaringan yang terhubung, pengontrol di sana atau di mana perangkat kabelnya juga akan terhubung. Nah, kemudian ada repeater. Repeater sendiri yaitu alat penguat sinyal. Seperti ini gambarnya. Sebuah sinyal yang lemah dapat ditingkatkan daya jangkaunya menggunakan alat ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan menggunakan sistem RIP. Nah, yang pertama itu ekonomis, karena mengurangi sebuah biaya dari penyewaan saluran. Memiliki sifat komunikasi independen yang dilihat secara geografis. Kemudian beberapa konsol PC atau komputer pribadi tetap dapat diaplikasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Nah, selanjutnya, kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada mudah tersambung dengan ROIP. Kemudian aman digunakan dalam percakapan, yaitu dalam percakapan sebuah grup dengan koneksi internet radio. Nah, kemudian yaitu media yang sifatnya kaya dalam artian yaitu kaya dalam sebuah gambaran dan kaya dalam gambaran sebagai peta. Kemudian station kontrolnya dapat digunakan di mana saja dengan mudah. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.